Ruang sidang diselimuti keheningan yang berat dan menyesakkan, seolah-olah menekan paru-paru Anda dan membuat setiap napas menjadi perjuangan. Ruangan itu penuh sesak, setiap kursi terisi, dan semua perhatian tertuju pada sosok di pusat perhatian. Duduk di kursi roda, Sersan Liam Bennett mengenakan seragam militernya dengan dada yang dihiasi medali bersinar yang memantulkan cahaya lampu fluoresen. Tangannya menggenggam erat tali anjing pendampingnya, Apollo, seekor anjing gembala Jerman yang kehadirannya yang tenang, namun waspada sangat kontras dengan suasana tegang. Bagi para penonton, Apollo mungkin tampak seperti anjing layanan biasa. Tetapi bagi Liam, ia jauh lebih dari itu. Ia adalah keluarga. Rahang Liam mengeras saat hakim mulai berbicara, menandakan bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk menyampaikan kasusnya. Militer telah memutuskan bahwa Apollo yang dianggap sebagai properti pemerintah dibutuhkan untuk tugas lain. Setelah bertahun-tahun bertugas bersama, menghadapi situasi yang mengancam nyawa, gagasan untuk berpisah dengan Apollo kini terasa seperti pengkhianatan yang tak terbayangkan. Jari-jari Liam bergetar saat ia mengencangkan pegangannya pada tali. Dengan suara yang bergetar namun berusaha tetap tegar, ia berbicara kepada pengadilan. "Yang mulia," ujarnya, suaranya penuh emosi. "Apollo bukan hanya alat militer. Dia telah menyelamatkan hidup saya dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh siapapun di luar ikatan kami. Di medan perang, dia menyeret saya keluar dari bahaya, melindungi saya dari peluru, dan memperingatkan saya akan bahaya tersembunyi sebelum saya dapat mendeteksinya. Di rumah ketika saya bahkan kesulitan untuk melihat diri saya sendiri, Apollo tetap di sisi saya. Dia adalah alasan saya untuk bertahan. Tolong, jangan pisahkan kami." Ruang sidang diliputi keheningan yang penuh dengan empati. Beberapa orang di antara penonton mengusap mata mereka, sementara yang lain saling bertukar pandang dengan rasa kasihan dan kemarahan. Hakim tetap tanpa ekspresi, tatapannya terpaku pada Liam saat ia membungkuk ke depan, bersiap untuk memberikan keputusannya. Namun, sebelum ia bisa berbicara, sebuah gangguan tak terduga terjadi. Apollo tiba-tiba berdiri, menarik tali dari tangan Liam yang gemetar. Dia mendekati hakim, menggonggong dengan tajam, suaranya menggema di seluruh ruangan. Semua orang menarik napas terkejut dan petugas keamanan maju secara refleks. Meskipun Apollo tidak menunjukkan agresi, gonggongannya tegas dan bermakna, seolah-olah ia berusaha keras menyampaikan pesan penting. "Apollo!" Suara Liam pecah saat ia memanggil, diliputi campuran rasa takut dan pengakuan. Ia sangat mengenal perilaku ini dari waktu mereka di medan perang bersama. Apollo bukan sekadar membuat keributan, ia sedang memberikan peringatan. Bisikan mulai terdengar di ruang sidang saat seseorang dari barisan belakang berkata, "Ada apa dengan anjing itu?" Liam merasakan sesak di dadanya saat ia mendorong kursi rodanya ke depan. Suaranya gemetar saat menjelaskan dia tidak sekadar menggonggong. Dia hanya melakukan ini jika dia merasakan bahaya. Dia mencoba memperingatkan kita tentang sesuatu. Hakim yang tadinya siap memberikan putusannya, terdiam dan meletakkan palunya. Tatapannya tertuju pada Apollo. Keheningan kembali menguasai ruangan, hanya dipecahkan oleh gonggongan Apollo yang mendesak, menggema seperti jenderang peringatan. Peringatan Apollo bukan hanya untuk Liam. Anjing itu telah merasakan ancaman yang tak terlihat oleh siapapun di ruang sidang. Untuk pertama kalinya hari itu, secercah harapan muncul dalam diri Liam. Momen ini melampaui sekadar perpisahan sederhana. Ini adalah awal dari sebuah pengungkapan penting. Dengan Apollo memimpin, memaksa semua orang untuk memperhatikan. Ruang sidang menjadi benar-benar sunyi. Hanya terdengar gonggongan tajam
dan menggema dari Apollo. Setiap gonggongan memantul dari dinding kayu gelap yang mengilap, memecah udara tebal yang penuh dengan ketegangan. Tubuh Apollo berdiri dalam keadaan siaga, dengan telinga ditarik ke belakang dan matanya terpaku ke arah dekat meja hakim. Sementara Liam mencengkeram sandaran kursi rodanya, perhatiannya tertuju sepenuhnya pada Apollo, menunggu dengan cemas untuk mengetahui apa yang telah dideteksi oleh insting anjing itu. Perilaku Apollo ini jelas bukan sekadar gangguan. Bahasa tubuhnya menunjukkan tanda peringatan yang spesifik. Jantung Liam berdegup kencang, memicu adrenalin yang mengingatkannya pada masa-masa di zona perang. Namun, ini adalah ruang sidang, tempat yang diatur dengan tatanan dan ketertiban, bukan medan pertempuran. Apollo Hill, perintah Liam. Suaranya tegas, namun mengandung getaran. Apollo melirik sekilas ke arah Liam, seolah memberikan jaminan bahwa situasi masih di bawah kendalinya sebelum kembali memusatkan perhatian pada meja hakim. Dia mulai berjalan dengan langkah pendek dan hati-hati. Geramannya semakin dalam, menjadi ancaman yang menggema di seluruh ruangan. Bisikan di antara penonton berubah menjadi desahan cemas. Simpati awal mereka terhadap Liam beralih menjadi ketegangan yang nyata. "Tuan Bennett," hakim angkat bicara dengan nada jengkel, "kendalikan anjing Anda atau saya akan..." "Yang mulia," potong Liam. Suaranya semakin keras dan tegas meskipun dadanya terasa sesak. Apollo tidak hanya bereaksi sembarangan, dia dilatih untuk mendeteksi ancaman, bom, bahan peledak, tanda-tanda bahaya. Dia tidak akan bereaksi seperti ini tanpa alasan nyata. Ruangan kembali hening. Pernyataan Liam menciptakan gelombang kecemasan di antara kerumunan yang berkumpul. Ketegangan mencapai puncaknya, dan tiba-tiba Apollo menghentikan gonggongannya. Keheningan mendadak itu terasa lebih memekakan dibandingkan alarm sebelumnya. Dia berdiri diam, tubuhnya tegang sambil fokus menatap ke bagian belakang ruang sidang. Telinganya terangkat dan geraman rendah serta mengancam terdengar dari tubuhnya. Pergeseran dramatis ini membuat hakim terdiam, terkejut hingga tidak bergerak. Semua mata secara naluriah beralih ke pintu kayu besar di bagian belakang ruang sidang. Udara dipenuhi kecemasan saat bisikan berubah menjadi kegaduhan suara-suara khawatir. Napas Liam semakin cepat saat ia mengikuti fokus intens Apollo. Jantungnya berdetak keras, mengingatkan pada momen-momen di medan perang ketika Apollo memperingatkannya tentang bahan peledak tersembunyi atau penyergapan yang akan datang. Kini, di keheningan ruang sidang, perilaku yang sama menunjukkan ancaman yang akan segera terjadi. "Apollo!" bisikan Liam terdengar retak oleh urgensi. "Ada apa?" Apollo tetap tak bergerak, tubuhnya seperti patung yang tegang. Geramannya semakin dalam, peringatan sonik yang bergetar dengan ancaman di seluruh ruang sidang. Liam menyadari bahaya itu tidak hanya mengancam dirinya, tetapi semua orang yang hadir di sana. Geraman Apollo yang mengancam bergema seperti suara guntur di kejauhan menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada pintu kayu berat ruang sidang. Bahkan hakim yang sebelumnya siap menegur Liam terlihat terguncang. Palunya terdiam, terlupakan saat ia bertukar pandang penuh kecemasan dengan para petugas keamanan. Suasana ruang sidang dipenuhi ketegangan, udara terasa berat dengan kecemasan yang tak terucap. Napas Liam semakin cepat. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda dengan erat, seolah-olah bersiap menghadapi sesuatu yang tak terhindarkan. Pengalamannya di medan perang telah mengajarinya untuk mempercayai insting Apollo sepenuhnya. Peringatan dari anjing itu selalu menjadi tanda bahaya yang akan segera datang. "Tenang," bisik Liam pada dirinya sendiri, meskipun kata-kata itu terasa hampa.
Kelompok kecil di sekitar meja hakim tampak ragu-ragu, tidak yakin harus berbuat apa. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan ekspresi hati-hati, melangkah maju dengan ragu, tangannya menyentuh senjata di pinggangnya. Itu hanya anjing kan, gumamnya pelan, nada suaranya mengungkapkan kegelisahan. Mungkin dia hanya terganggu oleh keramaian atau suara-suara di sini. Namun, langkahnya tetap terukur, gerakannya penuh pertimbangan. Liam menggelengkan kepala, suaranya cukup kuat untuk memecah gumaman pelan dari kerumunan. Tidak, Apollo tidak pernah terganggu oleh suara atau keramaian. Dia dilatih untuk mendeteksi ancaman yang kita tidak bisa lihat. Percayalah, jika dia menggeram seperti ini, pasti ada alasannya. Pernyataan Liam menggantung di udara, membekukan semua orang di tempat mereka berdiri. Hakim yang terlihat terganggu memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk memeriksa pintu. Geraman Apollo semakin dalam saat para petugas mendekati pintu. Salah satu petugas, pria bertubuh besar itu, dengan hati-hati mengulurkan tangan, jari-jarinya menggenggam gagang pintu logam yang dingin. Ruang sidang menahan napas. Jantung Liam berdebar kencang saat menyaksikan setiap serat dalam dirinya tegang menunggu apa yang akan terjadi. Sikap Apollo tak tergoyahkan, geramannya meningkat menjadi gonggongan pendek yang tajam ketika pintu mulai terbuka perlahan. Pintu itu berderit, memperlihatkan lorong yang gelap dan bayangan samar di baliknya yang sekilas tampak kosong. Namun, gonggongan Apollo yang terus berlanjut, matanya yang terfokus tajam memberitahu sebaliknya. Petugas berbadan besar itu melangkah ke lorong yang remang-remang. Tangannya tetap dekat dengan senjatanya. Dia menoleh ke ruang sidang, wajahnya tampak pucat, lalu kembali menatap ke depan. Beberapa saat kemudian, suaranya memecah keheningan. Ada sesuatu di sini. Jantung Liam berdetak semakin cepat saat dia condong ke depan, ketegangan menyelimuti dadanya. Apapun yang dilihat petugas itu telah membangkitkan naluri Apollo. Liam tahu bahwa reaksi Apollo selalu tepat. Atmosfer di ruang sidang semakin menegang, seolah-olah udara di dalamnya tersedot keluar. Gonggongan Apollo tiba-tiba berhenti, setiap gema terakhirnya memantul di dinding kayu ruang sidang. Tubuhnya menggambarkan kewaspadaan yang sempurna. Otot-ototnya tegang, kepala menunduk rendah, matanya terpaku pada lorong yang gelap di balik pintu. Petugas berbadan besar itu, dengan kegelisahan yang jelas terasa, melangkah lebih jauh ke lorong. Langkah sepatunya terdengar pelan saat menyentuh ubin. Tangannya melayang di dekat senjatanya. Posturnya kaku, seperti sedang bersiap menghadapi serangan yang tak terlihat. Apa yang terjadi di luar sana? Tuntut hakim, suaranya sedikit bergetar meskipun dia berusaha terdengar otoritatif. Dia mencengkeram palunya erat-erat. Buku-buku jarinya memutih, sementara tatapannya bolak-balik antara pintu dan Apollo. Geraman Apollo semakin dalam, menjadi suara mengancam yang bergema di seluruh ruang sidang, mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang setiap orang yang mendengarnya. Petugas keamanan yang lebih besar berbalik ke arah ruang sidang, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. "Aku tidak melihat apa-apa," gumamnya dengan nada hati-hati. Tapi rasanya ada yang tidak beres. Dia kembali menatap lorong yang gelap, ekspresinya suram, seolah mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mengganggunya. Terasa terlalu sunyi. Kata-kata itu keluar pelan, namun bergema di seluruh ruangan yang hening, seperti letupan tajam. Liam condong ke depan di kursi rodanya. Rasa takut yang akrab mulai menyelimuti perutnya. Dia mengenali frasa itu terlalu sunyi, sebuah peringatan yang sering muncul di medan perang, selalu menjadi tanda bahaya yang mendekat.
Suaranya memecah gumaman kerumunan, tegas dan jelas. Apollo tidak pernah memberikan peringatan tanpa alasan. Jika dia berperilaku seperti ini, ancamannya nyata. Kita harus segera mengosongkan ruangan. Perintah Liam membawa urgensi yang tak bisa disangkal. Namun para penonton tetap diam. Rasa takut dan kebingungan membuat mereka terpaku. Petugas keamanan yang lebih kecil melangkah maju, mengeluarkan senter dari sabuknya dan menyorotkannya ke lorong. Cahaya itu membelah kegelapan, memperlihatkan lantai yang mengkilap memanjang di depan. "Kosong," katanya pelan meskipun suaranya terdengar goyah. Hanya lorong kosong. Usahanya untuk menenangkan situasi terganggu oleh getaran halus di tangannya. Sementara itu, Apollo sama sekali tidak tenang. Geramannya semakin keras, gonggongannya semakin putus asa saat dia menarik tali, nyaris melepaskannya dari genggaman Liam. Kemudian suara dentang logam yang tajam memecah keheningan yang tegang, bergema di sepanjang lorong. Petugas keamanan yang lebih kecil tersentak, sinar senternya bergetar saat dia mundur dengan refleks. Apollo bergerak menuju suara itu. Gonggongannya menggelegar, cakarnya mencakar lantai saat dia mencoba menerjang ke depan. Ruang sidang dipenuhi suara terkejut dan gelombang kepanikan mulai menyapu kerumunan yang berkumpul. Petugas yang lebih besar merespons instingnya, menarik senjatanya, suaranya dipenuhi urgensi. Apa tadi itu? Di tengah kekacauan yang semakin meningkat, suara Liam menggema, dipenuhi rasa takut dan keyakinan. "Tahan, Apollo!" Dia memerintah dengan nada yang penuh intensitas. Dia tidak pernah salah, ada sesuatu yang mendekat. Namun sebelum siapapun bisa bertindak, suara dentang logam itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat. Seolah-olah apapun yang menyebabkannya telah bergerak mendekati mereka. Suasana menjadi berat, dipenuhi ketegangan yang begitu nyata sehingga membuat semua orang merasa ngeri. Bahaya yang Apollo deteksi bukan lagi kemungkinan, tetapi ancaman yang semakin dekat, mengubah ketakutan menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Sekali lagi, suara logam itu terdengar. Lebih tajam dan lebih dekat. Bergema seperti peringatan mengerikan dari lorong yang gelap. Atmosfer di ruang sidang semakin tegang, rasa takut yang nyata menyelimuti semua orang di dalamnya. Apollo menggeram dengan ganas, menarik tali kekangnya seolah-olah ingin menerjang pintu untuk menghadapi ancaman yang ada di baliknya. Liam memegang tali itu dengan erat, tangannya memucat, sementara jantungnya berdetak begitu keras hingga ia dapat mendengarnya. Dia juga merasakan bahaya yang akan datang. Ada sesuatu yang salah, sesuatu sedang mendekat. Petugas keamanan yang lebih tinggi melangkah masuk ke lorong. Senjatanya siap, matanya bergerak cepat mengamati ruang yang remang-remang. Rekannya mengikuti, senternya bergetar sedikit di genggamannya. Cahaya itu membelah kegelapan, tetapi hanya mengungkapkan lorong yang kosong dan sunyi. Meski begitu, gonggongan Apollo terus berlanjut. Setiap geraman semakin mendesak. Liam merasakan dorongan naluriah untuk berteriak, memerintahkan evakuasi. Tetapi rasa takut yang sudah merasuki semua orang membuat mereka tetap diam. Tidak ada yang bergerak. "Kalian melihat sesuatu?" tanya hakim. Suaranya bergetar saat ia condong ke depan. Kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Palu di tangannya bergetar halus. Kehadiran otoritas yang biasanya ia miliki kini tergantikan oleh ketakutan. Petugas itu menoleh kembali, wajahnya pucat, keringat mulai membasahi dahinya. "Belum ada apa-apa," jawabnya pelan. Ketegangan terasa dalam kata-katanya. Dengan setiap langkah hati-hati yang ia ambil, bunyi sepatu botnya menggema di sepanjang lorong. Ruang sidang mulai dipenuhi bisikan cemas. Beberapa penonton mencengkeram barang bawaan mereka lebih erat, sementara yang lain perlahan bergerak ke arah pintu keluar. Ketegangan itu terasa menyebar, tak terkendali.
Liam maju sedikit di kursi rodanya. Tatapannya terpaku pada Apollo, yang kembali diam. Anjing itu berdiri kaku, telinganya terangkat, matanya tak berkedip, tertuju ke arah pintu yang terbuka. Apollo sudah merasakan sesuatu. Suara Liam bergetar saat ia berbicara. Aku tidak tahu apa itu, tapi pasti ada di sana. Tepat saat itu, ketika petugas keamanan melangkah hingga setengah jalan di lorong, bayangan melintas. Itu begitu cepat dan nyaris tak terlihat. Tetapi cukup untuk membuat petugas yang lebih kecil mundur dengan panik. Sinar senternya bergerak tak tentu arah. "Di sana!" teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Petugas yang lebih besar berhenti seketika, senjatanya terangkat ke arah kegelapan. Apollo kembali menggonggong, menarik begitu kuat hingga Liam hampir kehilangan pegangan. "Mundur sekarang!" teriak Liam, suaranya menggema di seluruh ruang sidang. "Segera keluar!" Hakim memukul palunya, mencoba memulihkan ketertiban, tetapi usahanya hilang dalam kekacauan yang semakin meningkat. Penonton kini berdiri, gumaman mereka berubah menjadi teriakan saat ketakutan mengambil alih. Kemudian dari lorong yang gelap terdengar suara lain, langkah kaki yang lambat dan terukur. Langkah itu tidak cepat, tidak panik, itu disengaja dan semakin mendekat. Apollo menggeram dengan keras, giginya terlihat, otot-ototnya menegang melawan tali kekang, seolah-olah siap untuk menyerang. Gelombang teror menyelimuti Liam, jantungnya seolah tenggelam. Apapun yang mendekat dari lorong itu tidak hanya datang, itu membuat kehadirannya diketahui dengan kesengajaan yang mencekam. Bunyi langkah kaki yang berat menggema di seluruh ruang sidang, memotong hiruk-pikuk yang semakin kacau seperti pisau tajam. Geraman Apollo yang garang mendominasi suasana, tubuhnya yang kekar menegang begitu kuat, hingga Liam harus menahan tubuhnya di kursi roda agar tidak tertarik ke depan. Udara terasa tebal dengan ketegangan, setiap tatapan tertuju pada lorong gelap itu, terpaku pada suara yang mengerikan yang semua orang takuti tetapi tidak bisa abaikan. "Tenang semuanya!" teriak hakim sambil mengetukkan palu sekali lagi, tetapi suaranya tenggelam di tengah kepanikan. Orang-orang bergegas berdiri, meraih barang-barang mereka, tangan mereka mencengkeram apapun yang ada di dekatnya, seolah itu bisa melindungi mereka dari bahaya yang akan datang. Petugas yang lebih besar tetap diam di lorong. Senjatanya terarah pada bayangan yang semakin gelap. Rekannya berdiri di belakang, sinar senter melintasi dinding, menerangi setiap celah, namun tidak menunjukkan apapun yang jelas. Suara Liam menggema di atas kekacauan. "Keluar dari sana!" teriaknya. Urgensinya menembus kebingungan. Itu tidak aman, meskipun peringatannya tegas, petugas yang lebih besar tampak terpaku di tempat, menatap ke dalam kegelapan dengan rahang yang mengeras. Kemudian bayangan itu bergerak dengan jelas, perlahan terencana, mengancam. Petugas yang lebih kecil menarik napas tajam, senternya bergetar di genggaman tangannya yang gemetar. "Ada seseorang di sana," bisiknya dengan suara gemetar. Sesaat sinar itu mengungkapkan sosok tinggi dan gelap yang menghilang secepat muncul, menyelinap kembali ke dalam bayangan. Ketakutan menyelimuti ruang sidang. Petugas yang lebih besar mempererat genggamannya pada senjata, suaranya tegas namun tenang. "Tunjukkan dirimu," dia memerintah. Otoritas terdengar jelas dalam suaranya. "Keluar di tempat aku bisa melihatmu." Namun jawabannya hanyalah keheningan yang padat, menyesakkan seolah waktu berhenti. Sementara itu, Apollo terus menggonggong dengan keras, giginya terlihat, tubuhnya tegang, siap melompat ke depan. Lalu yang tak terhindarkan terjadi. Sosok bayangan itu muncul ke dalam cahaya, bergerak dengan perlahan, hampir seperti mengejek. Seorang pria, wajahnya tersembunyi di bawah tudung, tangan terkubur dalam kantong mantel tebal, melangkah maju. Gerakannya terukur.
Sikapnya tampak anehnya tenang di tengah kekacauan di sekitarnya. Dia berhenti tepat di pinggir sinar senter. Kepalanya sedikit miring, seolah terhibur oleh drama yang sedang berlangsung. Geraman Apollo semakin dalam, cakarnya menggesek lantai saat Liam berusaha keras menahannya. "Siapa kamu?" tanya petugas yang lebih besar. Senjatanya terarah pada sosok bayangan itu. Pria itu tetap diam. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan sengaja, senyuman samar terlihat di bawah bayangan tudungnya. Napas Liam tertahan, gelombang firasat buruk menyapu dirinya. Ada sesuatu yang sangat mengganggu tentang pria itu. Bukan hanya mengancam, tapi terasa sangat salah. Perlahan, pria itu mengangkat tangannya, gerakan yang semakin meningkatkan ketegangan, membuat para petugas semakin erat memegang senjata mereka. "Tenang!" Suara pria itu rendah, tenang, namun terdengar mengerikan, memancarkan rasa percaya diri yang menakutkan. "Aku tidak berniat menyakiti siapapun." Namun kata-katanya terasa berat di udara, menimbulkan rasa dingin di seluruh ruangan. Liam langsung merasakan kebohongan itu dan Apollo bereaksi juga, terus-menerus menggeram. Keheningan menyelimuti ruang sidang saat pria itu berdiri di tepi koridor, tubuhnya sebagian tertangkap dalam cahaya yang bergetar. Geraman Apollo memenuhi ruang, suara yang dalam dan menggetarkan, menandakan taruhannya yang tinggi. Para petugas menggenggam senjata mereka dengan erat. Tangan mereka sedikit gemetar, meskipun sudah terlatih dengan baik. Jantung Liam berdegup kencang saat ia mengamati pria tak dikenal itu. Sikapnya terlalu tenang, seolah menikmati ketidaknyamanan yang ia ciptakan. "Maju, tapi perlahan." Perintah petugas tinggi itu, suaranya tegas namun terdengar sedikit cemas. Sosok berjubah itu memiringkan kepalanya, wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan, lalu melangkah maju. Suara sepatu botnya terdengar samar di atas ubin, setiap langkahnya disengaja dan penuh percaya diri, seolah ia menikmati tatapan penuh perhatian dari semua orang di ruangan itu. Apollo, anjing Liam, terus menggeram sambil menarik tali kekangnya, cakarnya menggaruk-garuk lantai. Tangan Liam yang berkeringat mencengkeram tali itu lebih erat. "Apollo, berhenti!" bisiknya dengan suara gemetar. Dia tahu, dia bisa merasakan ada yang tidak beres. Gumamannya nyaris tak terdengar, namun hakim meliriknya, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Petugas yang lebih kecil maju, senter di satu tangan, sementara tangan lainnya bersiap di dekat senjatanya. "Tuan," ia tergagap, "segera identifikasi diri Anda." Pria misterius itu mengangkat kepalanya, sebagian wajahnya terlihat di bawah tudung. Matanya tajam dan dingin membuat Liam bergidik. "Aku tidak berniat menyakiti siapapun," katanya dengan nada yang tenang dan hampa. Perlahan, ia memasukkan tangannya ke dalam mantel, membuat para petugas menegang dan mengarahkan senjata mereka lebih tinggi. Bisikan mulai terdengar di ruang sidang. Seseorang di belakang berkata, "Dia mengambil sesuatu." Suasana semakin tegang, seperti tali yang siap putus. Naluri Liam mendesaknya untuk bertindak, tetapi ia tetap terpaku, memegang erat tali kekang Apollo, seolah itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan kenyataan. Tangan pria itu keluar dari saku, memegang sebuah benda logam kecil. Para petugas serempak berteriak, "Lepaskan itu!" Pria itu berhenti, senyuman tipis muncul di bibirnya. "Tenang," katanya dengan nada lembut, mengangkat benda itu tinggi-tinggi. Cahaya redup memperlihatkan bahwa itu hanya sebuah kunci biasa, tetapi kecemasan Liam justru semakin membesar. Suasana tetap tegang, tidak ada tanda-tanda kelegaan atau rasa aman. Apollo terus menggonggong tajam, fokus pada pria itu, seolah kunci itu hanyalah tipu muslihat. Jari-jari Liam mencengkeram tali kekang lebih erat, bergumam pada dirinya sendiri, "Ini tidak benar, dia menyembunyikan sesuatu, ada yang lebih dari ini."
Senyuman pria itu semakin lebar, seolah ia tahu kecurigaan Liam, dan udara di ruangan itu semakin terasa berat oleh rasa takut. Ruang sidang seperti berada di ambang kehancuran. Setiap tatapan tertuju pada pria dengan kunci itu. Senyumannya sangat kontras dengan kecemasan yang menyebar. Gonggongan Apollo menggema dalam dan penuh peringatan, seolah memberitahu bahaya yang masih tersembunyi. Tangan Liam gemetar saat ia mencengkeram tali kekang lebih erat. Napasnya berat, dibebani oleh nalurinya yang terus berteriak di tengah kekacauan. Ada sesuatu yang sangat salah. Pria ini bukan hanya ancaman, tetapi pertanda dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. "Lepaskan kunci itu dan mundur," perintah petugas tinggi itu dengan suara tegas. Senjatanya tetap diarahkan tanpa goyah. Petugas yang lebih kecil, wajahnya penuh kecemasan, mendekat, senter di tangannya tetap terarah. Namun pria di depan mereka tetap tenang, kepalanya miring saat matanya sesaat bertemu dengan Apollo. "Anjing itu," katanya dengan nada santai yang aneh. "Dia unik, bukan? Selalu tahu sebelum sesuatu terjadi. Itu nilai sebenarnya," kata-katanya. Meskipun diucapkan dengan lembut, membawa bobot yang mengganggu, membuat keresahan menyebar di antara para penonton. Liam merasakan firasat buruk. Bagaimana mungkin pria ini tahu tentang kepekaan unik Apollo? Sensasi itu membuat bulu di tengkuk Liam berdiri, mendorongnya untuk menghadapi pria itu. "Bagaimana kamu tahu tentang dia?" serunya. Suaranya mengandung ketajaman, namun disertai gemetar. Apollo merasakan ketegangan itu, menggonggong lebih keras, menarik tali kekangnya seolah ingin melindungi Liam dari bahaya yang tidak terlihat. Senyuman pria itu semakin melebar, matanya memantulkan kegembiraan yang mengganggu. Perlahan, dia mengangkat kunci, gerakannya sengaja lambat, seperti mengejek. "Sebentar lagi kamu akan mengerti," jawabnya dengan suara yang sangat percaya diri. Lalu dengan klik logam yang samar namun jelas, dia memutar kunci itu di tangannya. Suara kecil itu menyembunyikan dampak besarnya. Gonggongan Apollo meningkat menjadi lolongan panik, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, lampu ruang sidang mulai berkedip liar. Dalam kegelapan yang tiba-tiba, ruangan itu meledak menjadi hiruk-pikuk desahan dan teriakan, dengan suara kursi bergesekan saat orang-orang tersandung dalam kepanikan. Ketika lampu kembali menyala, pria itu tidak lagi sendirian. Di sampingnya berdiri dua sosok seperti bayangan yang muncul dari lorong. Wajah mereka tertutup, gerakan mereka terukur, memancarkan ancaman yang jelas. Masing-masing memegang senjata, ujung logamnya berkilau, mengancam di bawah cahaya yang berkedip-kedip. Denyut nadi Liam berdetak kencang saat ia melirik Apollo yang mengeluarkan geraman begitu dalam dan mentah, hampir seperti suara primitif. Situasi ini telah berkembang jauh, melampaui konfrontasi tentang kunci misterius. Itu telah mengungkap rencana yang lebih gelap dan jahat. Ruang sidang berada dalam kekacauan. Para penonton bergegas menuju pintu keluar dalam kebingungan dan ketakutan. Jeritan mereka bercampur dengan suara kursi yang bergeser keras. Kedatangan sosok-sosok baru itu semakin maju ke dalam ruangan. Kehadiran mereka yang mengintimidasi memperburuk rasa takut yang melanda semua orang. Gonggongan Apollo yang tak henti-henti dan postur tubuhnya yang tegang menunjukkan bahwa ia siap untuk bertindak. Liam mencengkeram tali kekang lebih erat, tubuhnya dipenuhi adrenalin. Kini yakin akan bahaya besar yang mereka hadapi. Apollo adalah pusat dari niat mereka. "Tolong tetap tenang." Hakim berusaha memulihkan ketertiban, mengetukkan palu, tetapi panggilannya tenggelam dalam gelombang kepanikan yang semakin meningkat. Petugas yang lebih besar menegaskan posisinya, senter diarahkan ke pria yang mendekat, suaranya tegas. "Berhenti di sana," dia memerintahkan.
Namun, pria itu melanjutkan langkahnya yang terukur, sikapnya yang tenang, sangat kontras dengan latar belakang ketakutan yang semakin memuncak. Rekan-rekannya melangkah dengan mantap di belakangnya. Setiap langkah mereka semakin meningkatkan ketegangan yang mencekik di ruang sidang. Pria asing itu akhirnya memecahkan keheningan. Nadanya halus namun berwibawa, memotong keributan di sekitarnya. Mari kita buat ini damai. Aku hanya menginginkan anjing itu. Ucapannya terdengar tenang, tetapi ada nada perintah yang mengirimkan getaran ke tubuh Liam. Apollo mengeluarkan geraman rendah, matanya yang tajam terpaku pada pria itu, tidak goyah dalam sikapnya. Jantung Liam berdetak kencang. Dia tidak akan pergi bersamamu, katanya dengan suara tegas tetapi penuh emosi. Dia mendekatkan kursi rodanya ke Apollo, genggamannya pada tali kekang kokoh. Dia lebih dari sekadar peliharaan. Dia adalah sekutu, keluargaku. Aku tidak peduli dengan klaim atau rasa berhakmu, kau tidak akan membawanya. Ruangan seakan membeku, terpaku pada kata-kata Liam. Senyuman di wajah pria asing itu menghilang. Matanya menyipit saat mengamati Liam. Kau membuat semuanya menjadi rumit tanpa perlu, balasnya. Pandangannya kembali tertuju pada Apollo dengan sedikit kilatan kekesalan. Dia luar biasa dan kau tahu itu, tetapi mempertahankannya hanya akan mendatangkan masalah bagimu. Liam mengatupkan rahangnya, genggamannya pada tali kekang semakin erat. Apollo tetap bersamaku, katanya dengan tegas. Suaranya mantap. Gumaman di sekitar mereka semakin keras, campuran permohonan untuk kedamaian dan bisikan ketakutan tentang situasi yang terus berkembang. Udara terasa berat oleh ketegangan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba, Apollo menggonggong tajam, memecah ketegangan, dan mengalihkan perhatian semua orang. Tatapannya pada pria asing itu begitu tajam, seolah ia sepenuhnya memahami keseriusan momen itu. Hati Liam mencelos saat ia membungkuk sedikit ke depan dari kursi rodanya, bersiap untuk mempertahankan satu-satunya sahabat sejati yang tak pernah mengecewakannya. Terlepas dari motif pria asing itu yang masih samar, satu hal jelas bagi Liam, Apollo akan tetap di sisinya dan konfrontasi ini belum berakhir. Suasana di ruang sidang terasa seperti dialiri listrik. Setiap penonton duduk kaku diliputi kecemasan saat pria asing itu berdiri diam. Tatapannya terfokus penuh pada Apollo. Geraman Apollo yang mengancam bergema samar. Tubuhnya tegang dan siap untuk menghadapi apapun. Sambil mencengkeram tali kekang dengan kedua tangan, Liam menatap pria asing itu. Tekadnya mencerminkan kesetiaan tanpa batas Apollo di sisinya. Dua sosok yang mendampingi pria asing itu tetap diam, kehadiran mereka yang menakutkan terhenti. Ketegangan yang memuncak ini terasa seperti berlangsung selamanya. Memecah keheningan yang menyelimuti, hakim berdeham mencoba menunjukkan otoritasnya. Gangguan ini di pengadilan harus berakhir sekarang. Petugas, keluarkan mereka segera. Meskipun suaranya sedikit bergetar, perintah itu memicu ketegangan baru di ruangan itu. Para petugas mendekat dengan hati-hati, berusaha memulihkan kendali. Apollo menggonggong lagi dengan garang. Giginya terlihat saat dia mengawasi setiap gerakan penyusup. Pria asing itu perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pengikutnya untuk berhenti. Wajahnya berubah, bukan menjadi marah, melainkan seperti menerima dengan berat hati. Ini belum selesai, katanya pelan, nada suaranya penuh ancaman. Kau pikir ini hanya tentang anjing itu, tetapi ada lebih dari itu. Kau akan mengerti pada waktunya. Dia melangkah mundur, senyum tipis kembali menghiasi wajahnya, tetapi tanpa kehangatan, hanya kalkulasi dingin yang mengerikan. Untuk sekarang aku mundur, tapi dia milik kami Liam, dan kami akan kembali.
Hati Liam terasa terhimpit, genggamannya pada tali kekang Apollo tak tergoyahkan. "Dia hanya milikku," katanya tegas, suaranya mantap dan jelas. "Dan apapun yang kau cari, kau harus berhadapan dengan kami berdua." Kata-katanya penuh keyakinan, dan untuk pertama kalinya, pria asing itu tampak terkejut. Tatapannya menajam saat dia memberi Liam pandangan terakhir yang penuh penilaian. Kemudian tanpa berkata lebih, dia berbalik dan memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk mengikuti meninggalkan ruangan melalui pintu tempat mereka masuk. Suasana tetap tegang hingga mereka benar-benar tak terlihat lagi. Keheningan berat menyelimuti ruangan setelah kepergian mereka. Para penonton perlahan kembali duduk. Suara bisikan memenuhi udara saat mereka mencoba mencerna konfrontasi yang baru saja terjadi. Hakim menghela napas panjang, tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkan palunya. "Sidang ini ditutup," ia mengumumkan. Nada suaranya lelah, nyaris tak terdengar di tengah bisikan. Namun Liam tetap di tempatnya, pandangannya terpaku pada pintu. Apollo duduk dengan tenang, geramannya mereda meski posturnya tetap waspada. Liam meraih kepala anjing itu, mengelusnya lembut. "Kau hebat, teman," gumamnya, suara penuh kelegaan bercampur kelelahan. Ketika ruang sidang perlahan-lahan kosong, Liam tetap tinggal. Pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang identitas pria asing itu dan motifnya menginginkan Apollo. Babak ini mungkin telah ditutup untuk sementara, tetapi Liam tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Namun, dengan Apollo yang menempel di sisinya, ia membiarkan dirinya menikmati sejenak rasa lega yang hening. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, diperkuat oleh ikatan yang benar-benar tak tergoyahkan. Sebuah ikatan yang tak seorang pun dapat memutuskan.